Bayangin, ada satu prodi perguruan tinggi negeri di Indonesia yang diperebutkan oleh lebih dari 2.000 orang. Tapi yang akhirnya duduk di bangku kuliah itu hanya nggak nyampe 100 orang. Nah, itu bukan angka-angka ngarang ya. Itu adalah data dari salah satu prodi PTN paling favorit di SNBP tahun ini. Dari 2022 pendaftar, hanya 95 yang diterima, atau perbandingannya adalah 1:21. Artinya, dari 21 orang, hanya 1 yang diterima. Nah, itu prodi favorit pertama. Sedangkan prodi favorit kedua lebih parah lagi. Perbandingannya 1:32. Dan prodi favorit ketiga lebih gila lagi. Perbandingannya 1:35. Luar biasa. Ribuan orang berebut kursi yang isinya cuma puluhan. Tapi apakah benar mereka memilih karena keinginan sendiri atau hanya ikut-ikutan? Dan bagaimana potensi dari lulusannya? Yuk kita cari tahu lebih dalam, tentunya dengan didukung oleh data. Nah, kalau kita lihat daftar resmi 10 prodi PTN dengan pendaftar terbanyak di SNBP tahun ini, isinya nama-nama yang mungkin sudah sering kalian dengar ya. Jadi di urutan pertama ada Teknik Pertambangan dan Perminyakan di ITB dengan jumlah pendaftarnya adalah 2022. Sedangkan yang diterima hanya 95 orang atau 1:21. Nah, kemudian di urutan kedua dan ketiga ada prodi yang berhubungan dengan kedokteran. Kedua ada pendidikan dokter di Universitas Indonesia. Pendaftarnya adalah 1943 dan diterima hanya 60 orang. Lalu di urutan ketiga adalah kedokteran UGM. Berikut datanya bisa kamu lihat sendiri di layar kaca ya. Dan data ini merupakan data untuk pilihan pertama saat memilih prodi. Intinya sama, angka pendaftar jumlah ribuan, sedangkan angka yang diterima hanya puluhan. Jadi peluangnya hanya sekitar ya 5% lah atau di bawahnya. Tapi yang menarik justru ini ya, kok orang-orang tetap tertarik buat daftar ya? Mereka kan sudah tahu ya peluangnya itu bisa di bawah 5%, saingannya ribuan. Tapi tetap saja memilih prodi itu. Nah, pertanyaannya, kenapa? Kenapa ribuan orang justru berebut masuk jurusan-jurusan yang peluang terimanya justru hanya kecil? Alasan yang pertama, karena prestis. Di Indonesia, nama kampus dan jurusan itu bukan cuma soal akademik. Itu bisa menjadi simbol status sosial. Misalnya nih, perbincangan ibu-ibu. Anak saya kuliah ke kedokteran di kampus X loh. Oh, anak saya juga kuliah teknik di kampus negeri favorit. Belum lagi perbincangan si anak-anaknya nih. Bro, lu keterima di mana? Oh, gue keterima di kampus Z dong, kampus negeri favorit. Nah, kalimat kayak seperti itu mungkin bisa jadi bahan pamer tuh di grup keluarga. Apalagi kemarin ya, setelah Lebaran, kita kan ketemu saudara-saudara di kampung kan. Dan ini bukan cuma asumsi saja ya. Berdasarkan survei Aku Pintar pada tahun 2021 bersama Kata Data menemukan bahwa 42% siswa mempertimbangkan reputasi perguruan tinggi saat mengambil keputusan. Artinya apa? Artinya nama kampus ikut sangat menentukan, bukan hanya kecocokan dari si jurusannya. Dan sekitar 20,7% atau seperempat mengikuti pilihan orang tua. Nah lo, ikut-ikutan ke orang tua nih. Lalu berbagai sumber dari artikel juga menunjukkan bahwa reputasi perguruan tinggi berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan dalam memilih jurusan. Artinya, semakin tinggi reputasinya,
semakin besar peluang calon mahasiswa memilih kampus dan prodi tersebut. Bahkan reputasi kampus bisa menjadi tekanan bagi mahasiswa juga untuk memilih prodi yang dianggap bergengsi. Baik itu tekanan oleh teman-teman sekelasnya, teman-teman segengnya, oleh keluarganya, atau tetangganya, atau lingkungan sekitarnya. Jadi, ketika banyak orang mengejar jurusan favorit di kampus top, bisa jadi yang dikejar bukan cuma ilmunya atau gelarnya, tapi juga label dan gengsinya. Padahal belum tentu berarti itu yang paling cocok buat mereka. Lalu, menurut ahli psikolog pendidikan, sekitar 8 dari 10 mahasiswa itu juga merasa salah jurusan dan ikut-ikutan teman berulang kali muncul sebagai salah satu penyebab utamanya. Semoga kalian tidak FOMO dan tidak ikutan teman ya. Semoga memilih jurusan berdasarkan minat kalian sendiri. Lalu ini alasan kedua, gaji tinggi. Nah, kalau kita jujur, jurusan favorit itu memang punya daya tarik yang kuat ya, terutama dari sisi ekonominya. Data beberapa portal gaji dan berita menunjukkan bahwa fresh graduate di bidang teknik dan IT, apalagi yang dekat dengan teknik perminyakan, geologi, lalu IT-nya ada programmer, ada software engineer, dan lain-lain, itu sering masuk daftar gaji fresh graduate tertinggi di Indonesia. Dan dengar-dengar nih bisa di atas 10 juta rupiah, tergantung perusahaan tempat dia bekerja. Lalu di sisi lain, di lulusan kesehatan seperti apoteker dan dokter, bisa memperoleh gaji 2 digit, tergantung tempat kerjanya dan pengalaman magang mereka sebelumnya. Jadi, wajar saja sih kalau banyak orang yang berpikir, kalau bisa masuk jurusan yang gajinya tinggi, kenapa harus ambil yang biasa-biasa saja ya? Nah, lalu bagaimana dengan pekerjaannya setelah mereka lulus? Coba kita lihat datanya. Dulu, mantan Mendikbud Ristek Nadiem Makarim pernah mengungkapkan bahwa 80% mahasiswa di Indonesia bekerja tidak sesuai dengan jurusan kuliahnya. Nah, artinya hanya sekitar 1 dari 5 orang yang bekerja di bidang yang benar-benar sesuai dengan jurusannya, atau bahkan mayoritas lari ke profesi lain setelah mereka lulus. Polling dari Kumparan tahun 2023 juga menunjukkan bahwa 51% pembacanya itu kuliah dan pekerjaannya tidak sesuai. Jadi, kalau dipikir lucu juga ya, kalau ternyata kita habis-habisan perang atau istilah lain belajar ya, buat masuk ke perguruan tinggi yang favorit, rebutan kursi, yang hanya berapa persen sih? Nah, tapi nanti pas setelah lulus, banyak dari kita justru hidup di pekerjaan yang nggak ada hubungannya dengan jurusan kuliah itu. Tapi jangan kecil hati dulu. Di negara lain, misalnya di Amerika, juga ternyata hampir sama loh, di mana menurut berita dari CNBC tahun 2025, sekitar 20 jurusan kuliah di Amerika itu memiliki tingkat underemployment sebesar 50% di tahun 2025 tadi ya. Artinya, setengah dari lulusan tersebut bekerja di bidang yang tidak relevan dengan jurusannya. Dan kalau pada akhirnya kamu bekerja di luar jurusan kuliah, itu juga nggak apa-apa. Dunia kerja jauh lebih dinamis daripada brosur kampus. Kadang persaingan terlalu padat, lowongan terlalu sempit, dan hidup memaksa kita muter sedikit. Yang penting kamu tetap bisa hidup layak dan nggak berhenti belajar hal-hal yang baru. Saya Aryono dari Indonesia Data. Sampai jumpa di episode selanjutnya.